Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kakak semuanya di sini? Apakah sehat? Semoga kita dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita menyapa dulu ya. Silakan diketikkan nama dan asal daerah di kolom chat. Kalau saya Rusdi Ahmad, nah di sini saya akan menyampaikan materi tes pengetahuan umum dan kebangsaan untuk seleksi PCPMBI Part 2. Jadi untuk absensi kehadirannya silakan dibuatkan di kolom chat, dituliskan nama dan daerah asal, agar kita saling mengenal satu sama yang lainnya. Nah, sebelumnya pada pertemuan part 1 itu kita sudah membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Maksudnya uang itu apa, bagaimana sejarahnya, lalu bagaimana lembaga keuangannya, seperti bank atau yang bukan bank. Ya, di sini ada Kak Mutia Ramadanti dari Purwokerto. Salam kenal ya Kak Mutia. Lalu Kak Ilham Ibnu Afan dari Yogyakarta. Ya, salam kenal Kak Ilham. Jadi pada sore ini kita melanjutkan yang bagian kedua, yaitu kita membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, apakah sudah dilihat materinya? Sudah dipelajari? Jadi pada hari ini kita membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Adapun materi tersebut kemungkinan besar itu akan keluar pada tes pengetahuan umum dan kebangsaan. Nah, karena ini sangat berkaitan sekali dengan tes ini. Nah, langsung saja kita lihat materinya ya. Kita lihat materinya tentang ekonomi mikro terlebih dahulu. Nah, ini ekonomi mikro. Pertama kita harus tahu dulu bagaimana konsep dasar ekonomi. Lalu permintaan dan penawaran, kemudian pasar, dan perilaku konsumen, teori produksi, dan biaya. Nah, inilah yang kita pelajari pada ekonomi mikro. Yang pertama kita membahas tentang konsep dasar ekonomi. Berarti berkaitan dengan apa itu pengertian ekonomi, lalu kelangkaan dan biaya peluang. Nah, kita singgung sedikit, ekonomi itu adalah ekonomi yang diperkenalkan pertama sekali oleh ahli filsafat yang berasal dari Yunani yang bernama Xenophon. Nah, ekonomi ini terdiri dari kata oikos dan nomos. Kalau oikos itu berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos itu berarti peraturan, aturan dan hukum. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan secara sederhana sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Nah, inilah yang dikatakan dengan ekonomi. Kemudian klasifikasi ilmu ekonomi. Nah, kelompoknya yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, lalu ilmu ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Nah, contoh jumlah angkatan kerja, struktur serikat, asal-usul, serta sejarah lembaga ekonomi. Nah, inilah yang dikatakan dengan ekonomi deskriptif. Deskriptif berarti kita mendeskripsikan data-data dari fenomena atau kenyataan yang terjadi.
Kemudian ekonomi terapan. Nah, ini terapan, berarti diterapkan ya. Yakni ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Di sini ekonomi terapan dibagi lagi menjadi 8, yaitu ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, lalu ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi syariah. Kemudian teori ekonomi. Kalau teori berarti kita bicara tentang ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Nah, dalam teori ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan makro. Nah, bagaimana maksud dari ekonomi mikro dan makro? Nah, pertama kita lihat ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian yang kecil. Berarti kalau mikro itu kecil ya, menganalisis bagian yang kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Atau merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai perilaku konsumen dan produsen, serta penentuan dan harga pasar maupun kuantitas faktor input produk dan jasa yang diperjualkan dalam pasar. Nah, kegiatan ekonomi mikro umumnya mengacu pada ruang lingkup yang lebih kecil. Jadi, dia ruang lingkupnya kecil seperti rumah tangga dan perusahaan. Contoh, seperti interaksi di pasar, yaitu kegiatan jual-beli antara penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen. Ini yang dikatakan dengan ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro itu sebaliknya ya. Kalau mikro itu kecil, kalau makro itu besar. Kemudian kelangkaan. Ekonomi timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan di sisi lain sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa sangat terbatas. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan dengan sumber daya. Kalau kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya hanya sedikit atau terbatas. Akibatnya muncul kelangkaan, muncul masalah kelangkaan dan kekurangan. Nah, kita lihat bagaimana penyebab terjadinya kelangkaan. Penyebabnya yang pertama pertumbuhan penduduk. Jadi seiring jalannya waktu, maka penduduk akan semakin bertambah, akan semakin meningkat. Nah, inilah salah satu terjadinya penyebab kelangkaan. Kemudian yang kedua, sifat konsumtif manusia. Sifat konsumtif manusia seperti dikatakan oleh pemimpin India, Mahatma Gandhi, yaitu sumber daya alam yang ada cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk kerakusan setiap orang. Kadang orang ini ada yang rakus karena mengikuti hawa nafsunya yang tidak selalu cukup apa yang dimilikinya. Nah, itulah mengapa manusia dapat dibilang tak ada puasnya dalam memenuhi setiap keinginannya. Karena sifat keserakan ini menyebabkan terjadinya adanya eksploitasi besar-besaran, di mana untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu keterbatasan produksi. Nah, produksi itu adalah kegiatan yang mengkombinasikan faktor produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang. Nah, dalam hal ini perkembangan teknologi menjadi faktor
yang mempengaruhi faktor produksi. Perkembangan teknologi di negara maju berlangsung cepat, sedangkan di negara berkembang itu lebih lambat daripada perkembangan kebutuhan barang dan jasa. Jadi yang ketiga penyebabnya adalah keterbatasan produksi. Kemudian yang keempat bencana alam. Kalau bencana alam berarti faktor dari alam yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu kerusakan yang ditimbulkan bencana alam berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, seperti bencana banjir yang mengganggu distribusi barang dan jasa. Akibatnya masyarakat tidak segera mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi di sini terhambatnya dengan adanya bencana alam ini, sehingga masyarakat tidak bisa mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian yang kelima, letak geografis. Di sini persebaran sumber daya penjuru dunia tidak merata. Ada yang daerah tanahnya subur dan ada yang akan tambang. Namun sebaliknya ada daerah yang tandus dan kekurangan air. Jadi setiap wilayah itu tidak sama bagaimana kondisinya. Sehingga inilah penyebabnya munculnya terjadi kelangkaan. Kemudian yang ketiga, biaya peluang atau opportunity cost. Biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan suatu tujuan. Di suatu perusahaan, biaya merupakan pengorbanan untuk memproduksi suatu barang, memasarkan suatu barang, atau kegiatan lainnya. Nah, ini yang dikatakan dengan biaya. Adapun biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Sedangkan biaya peluang adalah biaya yang muncul secara implisit karena melakukan suatu kegiatan dan mengorbankan kegiatan lainnya. Nah, biaya sehari-hari muncul dari kegiatan apa yang dilakukan. Sedangkan biaya peluang muncul dari kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan. Nah, biaya peluang, biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang muncul dari kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian, di sini kita bahas motif dan prinsip ekonomi. Kita lihat motif ekonomi. Kata motif berasal dari kata motif yang berarti alasan atau penggerak. Sehingga motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini motif ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik adalah keinginan memperoleh barang atau jasa karena dorongan dari diri sendiri, berarti dari dalam diri, dari kita sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu keinginan memperoleh barang atau jasa dari pihak luar, seperti lingkungan. Nah, inilah perbedaan antara intrinsik dengan ekstrinsik. Kalau intrinsik dari keinginan kita sendiri, sedangkan ekstrinsik itu dari luar, seperti dari lingkungan. Kemudian, prinsip ekonomi. Nah, apa yang dikatakan dengan prinsip ekonomi? Yaitu patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan. Adapun prinsip ekonomi itu berbunyi, dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal, atau dengan hasil tertentu diupayakan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Misal, jika kita hendak membeli suatu barang, pasti kita akan membandingkan harga barang tersebut. Jadi kita pasti melihat perbandingan harga. Misalnya di toko A berapa, di toko B berapa. Lalu kita bandingkan. Selanjutnya mencari barang yang harganya diskon atau ada potongan harga. Atau ada yang lebih murah dan belajar hidup hemat. Nah, inilah yang dikatakan dengan prinsip ekonomi. Nah,
Nah, di sini ada 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu. Yang A yaitu setiap individu harus selalu melakukan trade-offs, yaitu melakukan konsumsi atau produksi yang didasarkan pada pengurangan. Secara berarti konsumsi atau produksi suatu barang untuk menambah konsumsi atau produksi barang lainnya dengan daya beli atau biaya yang sama. Kemudian yang B, biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ini prinsipnya yang B yaitu biaya. Dalam ilmu ekonomi, identifikasi pengeluaran atau pengorbanan harus dilakukan sejelas mungkin karena menyangkut apa yang harus diterima atau tidak di kemudian hari sehubungan dengan pengeluaran atau pengorbanan tersebut. Yang ini dalam hal biaya. Kemudian yang C, orang rasional berpikir secara bertahap. Salah satu pengajaran ekonomi yang cukup penting adalah ajakan untuk bersikap rasional, baik dalam hal konsumsi maupun produksi yang didasarkan pada cara berpikirnya. Kemudian setiap perilaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Pada kenyataannya yang selalu menjadi patokan pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan. Nah, reaksi terhadap kenaikan harga suatu barang akan menyebabkan konsumen mengurangi konsumsi barang tersebut. Tapi di pihak lain produsen akan membesarkan produksinya. Jadi di sini ada 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu. Kemudian kita lanjutkan beberapa masalah pokok dalam perekonomian. Yang pertama, barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyak? Nah, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak yang akan diproduksi? Nah, ini masalah ekonomi. Hal ini tentu berhubungan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kita lihat berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena misalkan banyak yang barang yang ternyata belum dibutuhkan akan mubazir. Jadi kita lihat berapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menimbulkan kerugian besar bagi produsen. Ini maksudnya kalau barang tersebut banyak dibuat dan ternyata sedikit yang dipakai oleh masyarakat, maka akan mubazir. Dan jika telah diketahui jenis barang yang dibutuhkan, maka perlu diketahui seberapa banyak. Maksudnya seberapa banyak yang akan diproduksi. Jadi ini permasalahan pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara barang tersebut diproduksi. Untuk memproduksi barang, itu ada berbagai macam cara. Dan yang paling umum adalah dengan cara tradisional, yaitu bercocok tanam atau beternak, kemudian pengolahan, industri manufaktur, atau langsung mengambil dari alam yang telah tersedia, misalnya ikan atau hasil hutan. Nah, inilah cara barang tersebut diproduksi. Kemudian untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi setelah kita buat barang tersebut, lalu untuk siapa barang yang kita produksi ini. Nah, pada bagian awal telah jelaskan bahwa kenyataan tingkat perekonomian masyarakat antar individu tidaklah sama. Jadi kebutuhan antar individu itu tidak sama. Karena ada yang berkemampuan sangat tinggi, cukup rendah, dan sangat rendah. Jadi kemampuan masyarakat berbeda-beda. Ada yang sangat tinggi hingga yang sangat rendah. Nah, untuk masing-masing status itu tentu saja produsen harus menyesuaikan produksinya. Dalam hal ini tentu saja lebih dari satu ya. Nah, agar individu yang berstatus kemampuan sangat tinggi tidak dengan seenaknya menguasai hasil produksi, maka produsen haruslah bisa mendistribusikan produknya sesuai dengan tingkat kemampuan individu yang dimaksud. Jadi ini beberapa permasalahan dalam ekonomi. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi, lalu berapa banyak. Kemudian, bagaimana cara barang tersebut diproduksi, dan
untuk siapa barang itu diproduksi. Kemudian kebutuhan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup untuk mencapai taraf sejahtera. Pada prinsipnya, tentu saja kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan terus berkembang sejalan bertambahnya usia. Jadi kebutuhan orang ini berbeda-beda. Nah, di sini kita lihat bagaimana jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan itu digolongkan atas 4. Yang pertama berdasarkan tingkat intensitas kegunaan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer berarti kebutuhan pokok. Contohnya makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal. Kalau sekunder itu pelengkap. Contohnya televisi, sepeda motor, radio, peralatan untuk bekerja. Kemudian kebutuhan tersier atau mewah. Kebutuhan tersier atau mewah, ini contohnya yang di atas dari sekunder ini ya. Nah, seperti mobil misalnya. Atau komputer, yang jelas dia sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Itulah yang dikatakan dengan kebutuhan tersier. Lalu jenis kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat ini dan tidak dapat ditunda. Jadi harus kita penuhi sekarang. Contoh, orang yang lapar harus segera makan dan orang yang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Kemudian kebutuhan yang akan datang berarti di masa depan. Contohnya, orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Ini kebutuhan menurut waktunya. Lalu kebutuhan menurut sifatnya, yang pertama ada kebutuhan jasmani. Jasmani contohnya makan, minum, pakaian, olahraga. Kemudian kebutuhan rohani contohnya kebutuhan akan belajar agama, hiburan. Nah, ini bisa didapatkan di sekolah ya, kebutuhan rohani ini atau tempat lainnya. Selanjutnya kebutuhan menurut subjek, yaitu pertama kebutuhan individu, berarti perorangan. Dan kebutuhan kolektif, kalau kolektif berarti bersama-sama. Contoh, sekolah, pasar, rumah sakit, jalan raya. Itu yang dikatakan dengan kebutuhan kolektif. Lalu kita masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi, di sini kita lihat pengertiannya. Menurut Morgan, bahwa sistem ekonomi ialah bagian dari suatu konstelasi atau kumpulan lembaga-lembaga ekonomi, sosial, politik, dan ide-ide. Menurut Minardi, bahwa sistem ekonomi adalah kumpulan elemen-elemen antara mana terdapat hubungan-hubungan, elemen-elemen mana ditujukan ke arah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu. Nah, lebih lanjut, Minardi menjelaskan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau peranata. Peranata ekonomi, sosial politik, ide-ide, yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang ditujukan ke arah pemecahan problem atau masalah produksi, distribusi, konsumsi, yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Ini merupakan pengertian dari sistem ekonomi. Lalu bagaimana faktor yang mempengaruhi dari sistem ekonomi? Yang pertama, faktornya adalah sumber-sumber historis, kultural, cita-cita, keinginan, dan sikap penduduknya. Inilah faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam termasuk di sini iklimnya. Lalu ketiga, filsafat yang dimiliki serta yang dibelah sebagian besar penduduknya. Kemudian teorisasi yang dilakukan oleh penduduknya pada zaman lampau atau sekarang mengenai bagaimana cara mencapai cita-cita serta tujuan yang dipilih.
Lalu trials and errors atau uji coba yang dilakukan oleh penduduknya dalam rangka usaha mencari alat-alat ekonomi. Selanjutnya menurut Lemhanas ada 8 faktor. Nah, ini kalau menurut Lemhanas ada 8 faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu bangsa. Yang pertama ada falsafah dan ideologi, lalu akumulasi ilmu pengetahuan yang dimilikinya, nilai-nilai moral dan adat kebiasaannya, karakteristik demografinya, nilai estetik, norma-norma serta kebudayaan, sistem hukum nasional, sistem politik, dan subsistem sosial, termasuk pengalaman sejarah pada masa lalu, serta eksperimen dalam mewujudkan tujuan ekonominya. Nah, di sini kita lanjutkan apa saja jenis dari sistem ekonomi. Yang pertama atau yang A yaitu sistem ekonomi kapitalis, kapitalisme, yang merupakan suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif itu terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Namun walaupun demikian, ternyata perekonomian di negara-negara maju pun terdapat sektor usaha yang dimiliki oleh negara, baik yang dari skala kecil maupun besar. Dengan kata lain, tidak 100% segala sektor usaha dilakukan oleh swasta atau pribadi. Nah, ahli-ahli yang mempelajari atau mengembangkan kapitalisme adalah Adam Smith, Karl Marx, Max Weber, Keynes yang telah meningkatkan sifat semangat serta tata nilai dan sikap masyarakat kapitalis. Nah, sebagai azas yang menjadi ciri dari perekonomian bebas atau kapitalis antara lain, ciri-cirinya dari kapitalis yaitu hak milik pribadi, kemudian kebebasan berusaha, motif pokok yang berpusat pada kepentingan diri sendiri, lalu persaingan, ketergantungan pada sistem harga, dan peranan pemerintah yang terbatas. Jadi di sini lebih ke pribadi ya. Adapun sistem ekonomi sosialis, di mana seluruh unit ekonomi tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri, jadi lawan dari kapitalis, atau masing-masing yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yakni partai. Otoritas tertinggi menentukan secara rinci arah serta sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi, baik dalam hal pengadaan barang-barang yang tergolong untuk sosial maupun untuk pribadi, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kemudian sistem ekonomi campuran. Nah, kalau sistem ekonomi campuran itu antara sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Jadi tidak 100% dia murni apakah dia kapitalis ataupun sosialis. Jadi di sini ada gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Umumnya sistem ekonomi ini telah mengalami berbagai perubahan atau pengurangan sesuai dengan keadaan negara, zaman yang berubah serta keadaan masing-masing negara yang berbeda-beda. Misalnya kita lihat dari perbedaan segi budaya, agama atau etnis maupun tingkat kehidupannya. Kemudian kita lihat kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi? Yang pertama ada produksi. Produksi yaitu usaha manusia untuk menghasilkan. Berarti kalau produksi kita menghasilkan atau mengubah barang jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Jadi kalau produksi itu menghasilkan suatu barang. Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuannya, yang pertama menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang atau jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan keuntungan,
meningkatkan lapangan usaha dan menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Kemudian faktor-faktor produksi. Yang pertama kita lihat dari tanah atau sumber daya alam. Kemudian dari tenaga kerja, lalu modal, dan skill atau kewirausahaan. Lalu yang kedua ada distribusi. Setelah adanya produksi, lalu ada distribusi, yaitu kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi, barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini mencakup seperti pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembakuan standar kualitas barang, dan penanggung resiko. Ini kegiatan distribusi. Lalu ada konsumsi. Setelah dibuatkannya produk dari produksi, kemudian didistribusikan oleh distributor dan sampai ke tangan konsumen, orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Nah, konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang ataupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Jadi kalau konsumsi itu kegiatannya, kalau konsumen itu orangnya, orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan. Atau dapat kita lihat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Kedua, menghabiskan nilai guna barang dan jasa sekaligus. 3, memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan fisik. Dan yang keempat, memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan rohani. Lalu kita masuk kepada ekonomi syariah. Nah, apa itu ekonomi syariah? Itu suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Jadi kalau ada kata syariah, berarti ini diselesaikan dengan cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kembali ke ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki 2 hal pokok yang menjadi landasan hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap. Maksudnya tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja. Jadi kalau kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah itu tetap konsep dan prinsipnya, karena dia tidak mungkin berubah dalam waktu kapanpun dan dimanapun. Adapun tujuan ekonomi syariah yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, karena kita kembali ke Al-Quran dan hadis, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Nah, berikut ini tujuan ekonomi syariah, rinciannya, yaitu memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, lalu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah, lalu menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Ya, latihannya nanti ada ya. Kita di sini menjelaskan materi. Kalau latihannya nanti di dalam grup.
Jadi dalam waktu lebih kurang 1,5 jam ini kita tuntaskan materinya. Adapun untuk latihan itu bisa kita kerjakan kapanpun dan dimanapun, baik pagi, siang, sore ataupun malam. Nah, karena waktu yang terbatas ini, jadi kita fokus ke materinya terlebih dahulu. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang A, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia. B, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. C, kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. D, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Oh ya, untuk akses latihannya nanti akan dikirimkan di grup WA ya, di dalam grup. Kita mengirimkan secara bertahap. Pertama kita tuntaskan materi, setelah itu baru latihan. Kita lanjutkan yang D, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Kemudian E, ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya yang direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Kemudian seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat nanti. Ini prinsip-prinsip ekonomi syariah. Lalu adanya zakat yang harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Kemudian Islam melarang riba dalam segala bentuk. Jadi ini beberapa prinsip ekonomi syariah. Nah, kalau menurut Zainuddin, adapun prinsipnya yang pertama, yang A, tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Penimbunan ini adalah tindakan pemilihan barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Jadi misalkan ada barang, suatu barang di sini banyak ya. Nah, barang yang banyak itu kita simpan terlebih dahulu. Maksudnya tidak kita jual. Nanti di 5 tahun yang akan datang misalnya, karena orang itu butuh, barulah kita jual. Nah, itu artinya menimbun. Jadi ini yang tidak boleh. Tidak boleh melakukan penimbunan. Karena itu akan merugikan masyarakat. Kemudian yang B, tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar agar harganya menjadi mahal. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian menghindari jual beli yang diharamkan. Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi jual beli ini yang sangat diridai oleh Allah. Adapun manfaat dari ekonomi syariah yaitu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Jadi yang kafah itu maksudnya secara sempurna, bukan setengah-setengah. Kemudian yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT atau Baitul Mal wa Tamwil yang akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam yang mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Karena di sini kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, ataupun menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul itu akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Dan yang keenam,
Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha dan proyek yang halal. Lalu bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari ekonomi syariah? Yang A itu menggunakan sistem bagi hasil. Maksudnya adalah hasil atau keuntungan dari sebuah aktivitas ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu antara bank dan nasabah sama-sama untung, jadi tidak ada yang dirugikan. Bagi hasil merupakan kebalikan dari bunga yang dianggap riba dalam Islam. Kemudian yang B, memadukan antara nilai spiritual dan material. Lalu yang C, memberikan kebebasan sesuai dengan nilai Islami. Ada penjelasannya. Kemudian yang D, mengakui kepemilikan multijenis. E, memperhatikan kemaslahan umat. Kemudian segala kegiatan terikat pada akidah, syariah, dan moral. Kemudian menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Lalu memberikan ruang bagi negara dan pemerintah, memberikan bimbingan konsumsi, melarang praktik riba, memberikan petunjuk investasi. Inilah beberapa dari karakteristik ekonomi syariah. Jadi ada beberapa di sini ciri-ciri atau karakteristik dari ekonomi syariah. Kemudian kita masuk kepada permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda-beda. Ini sesuai dengan kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Nah, permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang dan jasa pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Maksudnya adalah suatu periode di mana keadaan ceteris paribus. Nah, ini ada istilah ceteris paribus yang berarti keadaan di luar harga dan jumlah barang jasa yang diminta dianggap tetap atau konstan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, permintaan berbeda dengan permintaan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun unsur-unsur yang penting yaitu jumlah barang dan jasa. Lalu yang diminta harga dengan asumsi ceteris paribus. Nah, ini yang dikatakan dengan permintaan. Lalu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama ada pendapatan, kemudian harga barang lain yang terkait. Kemudian perkiraan terhadap harga pada masa yang akan datang, jadi bisa diperkirakan berapa harganya untuk masa yang akan datang. Lalu jumlah penduduk dan selera. Selera ini selera dari kebutuhan masyarakat. Di sini ada bunyi hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, maka jumlah permintaannya akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Semua faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap konstan. Jadi kalau harga suatu barang itu naik, maka jumlah permintaan itu turun. Berarti ini di sini lawan ya. Kalau harganya naik, maka permintaan turun. Kalau harganya turun, maka permintaan naik. Lalu fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan itu mengikuti hukum permintaan. Yang dimaksud di sini berbanding terbalik. Nah, setelah adanya permintaan, maka ada penawaran. Ada yang meminta dan ada yang menawarkan. Nah, penawaran digunakan untuk menunjukkan perilaku para produsen di suatu pasar. Jadi penawaran ini berkaitan dengan produsen. Penawaran adalah kesanggupan penjual atau produsen
untuk menjual berbagai jumlah barang atau jasa yang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, penawaran ini berasal dari pihak produsen dan muncul sebagai akibat adanya permintaan dari konsumen. Jadi muncul penawaran itu karena ada permintaan dari konsumen. Nah, hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau hukum penawaran ini bisa dikatakan senilai atau seimbang, berbeda dengan hukum permintaan yang bertolak belakang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, di sini yang A itu harga barang itu sendiri. Jadi berapa harganya, kemudian berapa biaya produksinya, lalu teknologi produksinya atau alat yang digunakan, kemudian harga barang lain yang terkait. Misalnya membuat barang produk A. Untuk membuat produk A ini pasti membutuhkan barang-barang yang lainnya. Nah, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemudian fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, dengan demikian hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif. Jadi dalam penawaran ini berbanding lurus. Sehingga gradien dari fungsi penawaran itu akan selalu positif. Karena dia selalu berbanding lurus. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian kita masuk istilah pasar. Nah, pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual menawarkan barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli yang mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan transaksi harga pembeli. Nah, di pasar ini antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi yang muncul setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di sini syarat terbentuknya pasar, yang pertama ada penjual dan pembeli, lalu adanya barang, kemudian adanya terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Selanjutnya struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Artinya adalah struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Nah, sama dengan definisi dari Samuelson dan Nordos yang menyatakan bahwa persaingan sempurna adalah pasar di mana pembeli dan penjual hanya bertindak sebagai price taker. Di dalam pasar persaingan sempurna, produk yang diperjualbelikan itu bersifat homogen. Jadi produk yang identik dengan produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri. Ini yang dikatakan dengan pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-cirinya yaitu komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. Dalam pasar persaingan sempurna, jenis komoditas tertentu yang dijual oleh para penjual harus sama dalam segala hal. Karena semua komoditas yang ditawarkan adalah homogen, maka dalam menentukan pemilihannya, konsumen tidak tergantung pada siapa yang menjual komoditas tersebut, melainkan pada tingkat harga komoditas tersebut. Lalu yang kedua, jumlah penjual atau pembeli yang sangat banyak sehingga jumlah komoditas yang dibeli oleh seorang pembeli atau jumlah komoditas yang dijual oleh seorang penjual sangatlah kecil kontribusinya jika dibandingkan dengan jumlah total yang ada di pasar. Lalu yang ketiga, penjual dan pembeli berkedudukan sebagai penerima harga
atau price taker. Yang keempat, tidak adanya penetapan dari luar yang bersifat memaksa, baik terhadap permintaan, penawaran, ataupun terhadap harga dari komoditas yang diperjualbelikan. 5. Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Jadi penjual dan pembeli ini harus tahu pengetahuan mengenai pasar. Yang keenam, terdapat mobilitas sumber-sumber daya untuk menghasilkan barang-barang dan jasa dalam aktivitas ekonomi. Ketujuh, penjual dan pembeli bebas keluar atau masuk pasar. Kemudian permintaan dan hasil penjualan. Dalam menganalisis upaya perusahaan untuk mencapai keuntungan, perlu diperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut. Nah, diketahui bahwa sifat biaya produksi dari perusahaan adalah tidak terpengaruh struktur pasar, jadi tidak ada pengaruhnya di mana perusahaan tersebut berada. Akan tetapi hasil penjualan komoditas mereka akan berbeda-beda jika mereka berada pada struktur pasar yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh bentuk permintaan bagi perusahaan dalam struktur pasar yang berbeda akan berbeda pula. Inilah yang dikatakan dengan persaingan sempurna. Sedangkan lawannya pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk-bentuk dari pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Adapun contohnya di sini pasar monopoli, duopoli, oligopoli, monopolistik dan monopsoni. Pasar monopoli berarti kalau mono satu, mono tunggal ya. Itu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual. Nah, satu penjual yang menguasai pasar. Jadi dari katanya mono berarti satu. Artinya terdapat satu penjual yang akan menguasai pasar. Nah, pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar hanya terdapat satu produsen atau penjual. Contohnya perusahaan Microsoft Windows, jadi hanya ada satu produsen saja. Atau PLN, kemudian perusahaan kereta api Permuka. Ciri-cirinya yang pertama terdapat satu orang penjual yang menghadapi banyak pembeli. Lalu yang kedua tidak ada komoditas pengganti yang mirip. 3. Tidak dimungkinkannya perusahaan yang lain yang masuk pasar karena adanya kemungkinan hambatan seperti undang-undang, teknologi yang digunakan yang sangat canggih dan tidak mudah dicontoh, kemudian keuangan, modal yang diperlukan sangat besar. Lalu ciri-ciri berikutnya, harga ditentukan lebih banyak oleh penjual, karena penjualnya di sini tunggal, hanya satu orang, jadi hanya ditentukan oleh si penjual tersebut. Dan promosi iklan yang kurang diperlukan. Kemudian faktor-faktor yang menimbulkan monopoli, pertama mempunyai suatu sumber, kedua adanya undang-undang yang memungkinkan diperolehnya kedudukan monopoli, 3. Paten dan hak cipta, sehingga perusahaan lain tidak memungkinkan untuk memproduksi barang yang sama. Ini yang dikatakan dengan pasar monopoli, yang hanya ada satu penjual saja. Adapun pasar duopoli, berarti kalau duopoli ada dua penjual atau dua perusahaan. Ini pasar duopoli ini sama halnya atau ciri-cirinya dengan pasar oligopoli. Nah, contohnya minyak pelumas. Di sini minyak pelumas dikuasai oleh perusahaan Pertamina dan Caltex. Berarti ada dua perusahaan di sini, ada Pertamina dan ada Caltex. Nah, inilah yang dikatakan dengan pasar duopoli. Yang pertama ciri-cirinya itu terdapat beberapa perusahaan di dalam pasar. Jadi tidak hanya satu aja. Kalau mono kan ada satu perusahaan. Kalau duopoli berarti ada dua perusahaan.
Kemudian terkadang perusahaan yang ada di pasar hanya dua, lalu adanya unsur kolusi dan kepemimpinan harga. Nah, kelebihannya di sini efisiensi. Jika sedikit perusahaan bisa lebih efisiensi. Kemudian persaingan antar perusahaan di sisi harga bisa menguntungkan konsumen, lalu mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat. Nah, setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya adalah investasi sangat besar untuk memasuki pasar karena adanya suatu skala ekonomi. Lalu adanya hak paten, sulit berkompetisi, dan adanya kolusi. Selanjutnya pasar persaingan monopolistik. Di sini adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jumlah penjual pada pasar monopolistik ini tidak terbatas. Namun setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pasti memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan produk perusahaan lainnya. Contohnya adalah pasar sampo, pasta gigi, sabun mandi. Meskipun fungsi semua sampo itu sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan itu tentu berbeda ciri-cirinya dengan produk lainnya. Misalnya dari segi aromanya, warnanya, dan kemasannya, atau fungsi yang lainnya. Nah, ini yang dikatakan dengan pasar persaingan monopolistik. Nah, karena adanya perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut, walaupun produsen menaikkan harga. Jadi ini yang dikatakan dengan pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya itu terdapat banyak penjual dan pembeli. Kemudian barangnya yang sejenis tetapi tidak homogen. Misalnya sampo, pasti produk sampo itu banyak ya mereknya. Dan dia tidak homogen, maksudnya berbeda ciri-cirinya atau kegunaannya. Lalu perusahaan mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Kemudian perusahaan relatif mudah keluar masuk pasar, persaingan promosi, penjualan sangat aktif. Nah, karena berbagai produk pasti akan selalu ada promosi. Jadi selalu aktif dalam mempromosikan produk tersebut. Adapun kebaikannya dari pasar persaingan ini adalah, atau keuntungannya ya. Yang pertama, yang A, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Lalu kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Kemudian diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Kemudian pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Adapun kelemahannya di sini pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanannya. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan tersingkir dari pasar. Jadi ini kelemahannya. Kemudian dibutuhkan modal yang cukup besar dan munculnya biaya tinggi untuk menghadapi persaingan. Kemudian ada pasar oligopoli, yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, kalau monopoli hanya satu perusahaan, kalau duopoli ada dua perusahaan, sedangkan oligopoli berarti ada banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan. Di dalam pasar ini, setiap perusahaan mempunyai kekuatan mempengaruhi pasar, memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka pengaruhi oleh pesaingnya. Nah, semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, dan perubahan harga itu dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Ciri-cirinya adalah
Nah, contoh dari pasar oligopoli adalah industri semen di Indonesia, lalu industri mobil di Amerika Serikat. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang membuat mobil yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini yang dikatakan dengan pasar oligopoli. Ciri-cirinya barangnya bisa homogen, bisa berbeda karakter bagi setiap perusahaan. Kemudian penjual mempunyai kekuatan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Lalu pada umumnya setiap perusahaan cenderung melakukan promosi, hambatan yang masuk cukup kuat karena paten dan modal yang diperlukan sangat besar. Kemudian kurva permintaan terpatahkan. Lalu ada pasar monopsoni, itu suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh satu orang atau badan atau satu lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah produsen, sehingga pihak pembeli memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Contoh, pasar tebu sebagai bahan baku gula di Jawa Tengah. Pembelinya hanya pabrik gula X, sementara penjualnya banyak petani tebu. Jadi ini yang dikatakan dengan pasar monopsoni. Ciri-cirinya hanya ada satu pembeli, yaitu pabrik gula. Di sini yang beli adalah pabrik gula, dan pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. Maksudnya yang membuat produk. Di sini produk pabrik gula. Kemudian barang yang dijual biasanya bahan mentah. Nah, di sini bahan mentahnya berupa tebu, lalu harga lebih ditentukan oleh si pembeli. Kemudian pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa orang perusahaan sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual. Misal pasar tembakau di Jawa Timur, pembelinya beberapa perusahaan rokok gudang garam, perusahaan rokok maksudnya berupa gudang garam, Sampurna, Bentol, dan Jarum. Sementara penjualnya banyak petani tembakau. Ini contoh dari pasar oligopsoni. Ciri-cirinya terdapat beberapa pembeli atau banyak pembeli. Kemudian pembeli itu bukan konsumen, tapi pedagang. Di sini pedagang atau produsen dari perusahaan rokok. Nah, perusahaan di sini banyak. Ada perusahaan gudang garam, Sampurna, Bentol, dan Jarum. Lalu bahan yang dijual biasanya merupakan bahan mentah. Di sini bahannya adalah dari tembakau. Kemudian masing-masing pembeli mempunyai kekuatan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Lalu ada pasar input. Pasar input adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran faktor produksi. Faktor produksi ini meliputi sumber alam, tenaga kerja, dan modal. Nah, kita lihat pasar tanah atau sumber alam yang merupakan pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual tanah. Jumlah penawarannya cenderung tetap, sementara jumlah permintaan tanah terus meningkat. Oleh karena itu, harga tanah dari waktu ke waktu cenderung naik. Jadi pasar tanah di sini penawarannya tetap, sedangkan permintaannya selalu meningkat. Kemudian pasar input tenaga kerja. Nah, dalam setiap proses produksi, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak bisa ditinggalkan. Pasti ada tenaga kerja. Karena tanpa tenaga kerja, proses produksi tidak akan dapat berjalan. Oleh karena itu, pengusaha sebagai pengelola perusahaan selalu menggunakan tenaga kerja dalam proses produksi yang dilaksanakannya. Kemudian pasar input modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Ini yang dikatakan dengan pasar input modal. Dan perilaku konsumen, teori produksi dan biaya. Ada perilaku konsumen, teori produksi, dan teori biaya. Nah, ini beberapa rangkuman dari ekonomi mikro. Nah, silakan dilihat nanti rangkumannya dari materi ekonomi mikro.
Ada banyak rangkumannya ya. Nah, kita lanjutkan dengan ekonomi makro. Apa saja yang kita bahas di sini? Yaitu pendapatan nasional, APBN, APBD, dan pajak. Kemudian indeks harga, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi, serta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ini yang dibahas dalam ekonomi makro. Yang pertama kita bahas pendapatan nasional. Bagaimana konsep dasar dari pendapatan nasional? Manakala kita ingin menilai bagaimana keadaan ekonomi seseorang, maka yang pertama sekali kita lihat adalah pendapatannya. Seseorang yang berpendapatannya tinggi dapat menyediakan kebutuhan hidup dan kemewahan dengan lebih mudah karena pendapatannya di sini tinggi. Jadi dia bisa menikmati standar hidup yang juga tinggi, tempat tinggal dan perawatan kesehatan yang lebih baik, mobil yang mahal, liburan yang lebih mewah, dan sebagainya. Nah, besarnya pendapatan nasional suatu negara itu merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran negara. Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai pembanding tingkat perekonomian dengan negara lain. Jadi, apa yang dikatakan dengan pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Nah, ini gambarannya keterkaitan antara sektor ekonomi dalam proses produksi. Kita ambil contohnya yaitu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Seperti bagian berikut ini. Ini dari rumah tangga, ini perusahaan. Ada arus uang ke perusahaan, arus barang dan jasa. Lalu arus sumber daya, arus balas jasa sumber daya. Nah, ini siklusnya. Siklus perekonomian dua sektor. Nah, dari gambar di atas terdapat beberapa aliran, yaitu arus produksi, arus pendapatan, arus pengeluaran. Jika kegiatan perekonomian untuk seluruh negara, maka ukuran tersebut menjadi ukuran nasional atau makro. Dengan demikian, pendapatan nasional dapat ditinjau dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional suatu negara itu memiliki tujuan yang sangat utama yang bermanfaat, antara lain. Yang pertama, menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, di sini membandingkan perekonomian dengan negara lain. Jadi bisa dibandingkan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kemudian menerangkan struktur perekonomian negara, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, dan dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Lalu ada beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional, yaitu GDP dan PDB atau Gross Domestic Product dan Produk Domestik Bruto. Apa itu Produk Domestik Bruto atau PDB? Yang diartikan sebagai seluruh jumlah produksi yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara pada periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Termasuk jasa dari perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut juga dijumlahkan. Nah, perhitungan pendapatan nasional yang menghasilkan besarnya produk domestik bruto adalah menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan konsep kewilayahan, yaitu menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut. Baik kegiatan produksi oleh warga negara sendiri maupun dari warga negara asing. Dengan demikian, PDB di sini adalah nilai barang dan jasa dalam satu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi
milik negara yang bersangkutan dan negara asing. Nah, ini rumusnya GDP per PDB sama dengan produksi barang dan jasa WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Jadi berapa banyak produksi yang dihasilkan oleh WNI dan WNA dalam negeri. Kemudian Gross National Product GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Nah, GNP ini merupakan jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang dihasilkan dalam setahun. Nah, dalam jumlah barang akhir itu termasuk barang konsumsi maupun barang modal. GNP merupakan konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan PDB atau GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda, yang dikatakan dengan GNP. Adapun rumusnya GNP sama dengan GDP atau PDB dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atau PFN. Di mana pendapatan dari luar negeri adalah pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri dengan pendapatan faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Nah, GNP merupakan perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep kewarganegaraan, yaitu dengan menghitung besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Dengan memperhatikan persamaan tersebut, apabila GDP lebih besar dari GNP, nah ada GDP, ada GNP, kalau GDP lebih besar dari GNP, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari faktor produksi dalam negeri yang berasal dari luar negeri lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri. Keadaan semacam ini biasanya sering ditemui di negara sedang berkembang. Atau Net National Product, NNP, yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Rumusnya adalah NNP di sini sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal. Penyusutan artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. Jadi silakan dilihat lagi rumus-rumus dalam ekonomi makro ini. Ada GDP, ada GNP, ada NNP. Kemudian Net National Income atau NNI. Maksudnya adalah produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Contohnya, pajak penjualan, biaya masuk, biaya cukai. Jadi rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Kemudian personal income atau PI, yaitu jumlah penerimaan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat. Balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi tidak seluruhnya merupakan pendapatan perseorangan, karena masih ada sebagian laba yang ditahan sebagai simpanan intern, pajak perseorangan, dan iuran untuk jaminan sosial. Di samping itu terdapat penerimaan yang tidak merupakan balas jasa dalam proses produksi, tetapi merupakan bantuan atau subsidi dari pemerintah bagi para bekas pejuang dana sosial yang disediakan oleh pemerintah yang disebut dengan transfer payment. Nah, apa itu transfer payment? Yaitu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi tahun ini, melainkan sebagai balas jasa untuk tahun-tahun sebelumnya, atau pembayaran kepada seseorang yang sebenarnya berasal dari pendapatan orang lain. Contoh, pembayaran dana pensiun, lalu tunjangan veteran, dan tunjangan sosial bagi para pengangguran. Kemudian
Di sini ada disposable income. Nah, ini rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Disposable income adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Kemudian ada produk domestik regional bruto atau PDRB. Ini adalah jumlah nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional dalam satu tahun tertentu. Ini langkah-langkahnya untuk menghitung pendapatan per kapita. Kemudian komponen pendapatan nasional. Yang pertama, ada sewa yang diterima oleh pemilik sumber daya alam, kemudian upah atau gaji yang diterima tenaga kerja, lalu bunga yang diterima pemilik modal, dan laba yang diterima oleh pemilik skill atau kewirausahaan. Apabila dengan menggunakan pendekatan produksi, maka pendapatan nasional memiliki komponen sebagai berikut. Itu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan dilihat dari pendekatan pengeluaran, maka komponen pendapatan nasionalnya adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dengan impor. Jadi kalau tadi kita bahas pendekatan pendapatan, kalau sekarang pendekatan pengeluaran. Yang pertama yaitu konsumsi. Konsumsi adalah konsumsi nasional yang berhubungan dengan laju pengeluaran dengan pendapatan nasional. Rumusnya Y sama dengan C sama dengan S per I. Ini ada keterangannya, konsumsi itu berupa C. Kemudian tabungan. Tabungan sisa pendapatan yang tidak habis dikonsumsi merupakan tabungan. Jika pendapatan seseorang meningkat, maka semakin besar kemungkinannya ia menabung. Besarnya tingkat pendapatan nasional akan mempengaruhi tingkat tabungan nasional dan tabungan di bank. Kemudian investasi yang merupakan pengaktifan tabungan masyarakat dalam produksi, dalam rangka untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jadi investasi ini akan tergantung pada tingkat tabungan. Semakin besar tabungan masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan untuk berinvestasi. Nah, kalau semakin besar berinvestasi, maka semakin banyak lapangan kerja yang dibuka. Ya, akhirnya memperbesar pendapatan nasional. Kemudian pendapatan nasional, harga berlaku dan harga tetap, harga pasar dan faktornya. Di sini pertambahan nilai dikarenakan dua faktor, yaitu pertambahan fiskal, barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, lalu kenaikan harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Ini bisa dilihat penjelasannya nanti. Lalu harga pasar di sini rumusnya adalah harga faktor tambah pajak tak langsung dikurang subsidi. Kemudian pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Di sini yang pertama pendekatan pendapatan. Secara umum faktor produksi dibedakan menjadi tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian kewirausahaan. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila faktor produksi digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu dari faktor produksi tanah dan harta tetap lainnya jika disewakan akan memperoleh sewa. Jadi di sini ada faktor produksi, balas jasa, dan simbol. Bisa dilihat di dalam tabel ini. Faktor produksi ada tanah, tenaga kerja, modal, dan skill.
Balas jasanya kalau faktor produksinya tanah berarti balas jasanya berupa sewa tanah. Kalau tenaga kerja berarti berupa dikasih upah. Kalau modal, pemberi modal akan dikasih bunga. Lalu yang punya skill itu akan dikasih laba atau keuntungan. Rumusnya adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Jadi pendekatan pendapatan nasional itu kita jumlahkan semuanya. Berapa pendapatan nasional yang diperoleh. Lalu pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi meliputi penjumlahan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara, yaitu dari bidang industri, agraris, ekstraktif, dan jasa dan niaga selama satu periode tertentu. Jadi dijumlahkan dari seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari berbagai bidang. Nah, ini rumusnya kita jumlahkan semuanya. Yaitu pendapatan nasional, NTB, yaitu nilai tambah dari setiap sektor ekonomi atau setiap bidangnya. Kita jumlahkan berapa yang dihasilkannya. Lalu pendekatan pengeluaran. Berarti kalau pengeluaran itu yang berkaitan dengan konsumsi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu meliputi perhitungan jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Nah, di sini pelakunya ada 4, yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, ini keterangannya. Jadi ini kalau kita menghitungnya dari pendekatan pengeluaran. Selanjutnya konsumsi rumah tangga. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Atau dalam analisis makroekonomi disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, biaya jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah, dan membeli kendaraan. Kemudian pengeluaran pemerintah, nah berbeda dengan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran ini digunakan untuk menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, yang jelas untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Nah, ini pengeluaran pemerintah. Nah, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, lalu pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pembayaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pembelanjaan untuk mengembangkan infrastruktur yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pembentukan modal tetap sektor swasta atau sering dinyatakan sebagai investasi. Pada hakikatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang. Di sini ada 3 jenis perbelanjaannya, yaitu pengeluaran ke atas barang modal dan peralatan produksi. Lalu perubahan dalam nilai inventory pada akhir tahun, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Kemudian ekspor, nilai ekspor yang dilakukan suatu negara dalam satu tahun tertentu dikurangi nilai impor dalam periode yang sama yang dinamakan dengan ekspor neto. Jadi di sini kita masih berbicara tentang pendekatan pengeluaran yang berkaitan dengan ekspor neto. Ekspor suatu negara seluruh atau sebagian dari nilainya merupakan barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri.
Oleh sebab itu nilainya harus dihitung ke dalam pendapatan nasional. Barang impor merupakan produksi dari negara lain. Oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu dihitung ke dalam pendapatan nasional. Dalam prakteknya tidak dapat dielakkan keadaan di mana nilai barang impor termasuk juga ke dalam perhitungan. Jadi dengan kata lain, yang dihitung di sini hanyalah ekspor neto, yaitu ekspor setelah dikurangi impor. Jadi ada selisihnya di sini. Kemudian pendapatan per kapita. Maksudnya hasil bagi pendapatan nasional dan jumlah penduduk suatu negara. Jadi berapa pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Ini yang dikatakan dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini merupakan ukuran internasional, jadi sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, inilah berbicara tentang pendapatan nasional. Kemudian kita lanjutkan APBN, APBD, dan pajak. Terlebih dahulu kita bahas tentang APBN. APBN adalah undang-undang sehingga merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang sesuai pasal 23 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, silakan dilihat lagi, dicatat. Di sini ada pasal-pasal, ada undang-undang. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Di sini pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Kita lihat bagaimana fungsi dan tujuan APBN. Fungsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3, bahwasanya fungsi APBN yang pertama sebagai fungsi otorisasi. Maksudnya mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi perencanaan, maksudnya anggaran negara yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Lalu fungsi pengawasan, gunanya anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi berikutnya alokasi yang berkaitan dengan intervensi. Lalu fungsi distribusi ini berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Kemudian fungsi stabilisasi yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Selanjutnya bagaimana tujuan dari APBN? Tujuan penyusunan APBN adalah untuk mencapai, yang jelas setiap tahunnya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan akhirnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun secara umum tujuannya adalah yang pertama memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Kemudian yang kedua sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
Kemudian memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja dan membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa melalui proses pemprioritasan. Jadi apa yang diprioritaskan? Format APBN. Di sini kita lihat terdapat sumber-sumber penerimaan negara. Itu ada penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan yang meliputi pajak dalam negeri, lalu pajak perdagangan internasional. Kemudian penerimaan negara yang bukan dari pajak, yaitu bagian laba BUMN, kemudian penerimaan sumber daya alam, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan pendapatan BLU atau bayaran layanan umum. Lalu ada hibah. Hibah yang merupakan pemberian dana secara sukarela yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Sedangkan pengeluarannya, jenis-jenis pengeluaran negara, di sini kita lihat ada belanja yang bersifat eksklusif, yaitu belanja untuk membeli barang atau jasa yang langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain. Misal penyediaan vaksin untuk imunisasi langsung dikonsumsi. Pembelian pesawat atau kapal terbang dapat menghasilkan pendapatan untuk memperoleh barang lain. Kemudian belanja yang bersifat transfer, yaitu belanja untuk kegiatan sosial yang tidak produktif. Misal sumbangan untuk korban bencana alam, subsidi, beasiswa, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Apa maksudnya? Di sini adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Berarti kalau daerah, rencana keuangan tahunan pada pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda dengan APBN. Kalau APBN berarti nasional, kalau APBD berarti daerah yang disetujui oleh DPRD. Fungsinya bersama, yang pertama ada fungsi otorisasi, lalu perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi. Berarti sama ya dengan APBN. Adapun tujuan APBD di sini adalah pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis. Demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dengan tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut ini rinciannya. Yang pertama, untuk memberikan arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Kemudian untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan. Lalu sebagai sumber daya yang akurat, sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Jadi bisa dievaluasi lagi dari data tersebut. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan dari masyarakat yang dipungut melalui pajak. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah, yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Sumber PAD di sini adalah pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sumber berikutnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu ada PAD lain-lainnya yang sah. Lalu ada dana perimbangan, maksudnya
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini terdiri atas dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu ada dana alokasi khusus. Nah, ini masih bagian dari dana perimbangan tadi. Jadi dana perimbangan itu ada dana bagi hasil, alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, kalau alokasi khusus itu membantu mendanai kegiatan khusus saja yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ini lain-lain pendapatan, maksudnya yang bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Yang terdiri dari dana hibah dan dana darurat. Kemudian jenis-jenis pengeluaran daerah, yaitu ada belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Jadi inilah yang berkaitan dengan APBD. Anggaran pembelanjaan, penyusunan pembelanjaan daerah. Kemudian kita masuk kepada pajak. Nah, apa itu pajak? Jadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang paling besar itu adalah penarikan pajak. Tanpa menarik pajak, negara akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan program pembangunan. Jadi sangat erat kaitannya pendapatan negara dengan pajak ini. Adapun fungsinya, yang pertama untuk fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Sebagaimana telah diketahui, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan, yaitu sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian fungsi berikutnya, fungsi mengatur atau reguler, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan. Umpamanya di bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan. Misal, mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan atau sebaliknya, pemberatan yang khusus yang ditujukan kepada masalah tertentu. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian fungsi stabilitas, yaitu untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kemudian fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian fungsi demokrasi itu merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Nah, di sini azas pemungutan pajak ada 4. Yang pertama ada azas equality, yaitu azas keseimbangan, equality ya, equation, kesamaan atau keseimbangan
dengan kemampuan atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Jadi kalau equality, equal, sama atau seimbang, nah itu kata kuncinya. Kalau asas certainty atau asas kepastian hukum, semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Lalu azas convenience of payment atau azas pemungutan pajak yang tepat waktu atau azas kesenangan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misal di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Nah, itu langsung dikenakan pajak. Kemudian azas efisiensi atau economic of collection atau azas efisien yang berarti biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Efisien berarti sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Di sini sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu official assessment system, self-assessment system, dan withholding tax system. Kemudian jenis-jenis pajak. Menurut Sari, pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan berikut. Yang pertama, pajak menurut kewenangannya atau pihak yang memungut. Yaitu pajak berdasarkan pihak yang memungut dikelompokkan dalam pajak negara dan pajak daerah. Kemudian pajak menurut membebanannya atau yang menanggung. Itu dikelompokkan dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selanjutnya menurut sifatnya ada pajak subjektif dan objektif. Lalu menurut Mardiasmo terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Kalau tarif degresif itu merupakan kebalikan dari progresif, yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil jika jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Jadi lawannya di sini. Kemudian ada tarif proporsional, berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya ini seimbang, maksudnya proporsional tetap, persentasenya tetap. Kemudian tarif tetap, tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nominal berapapun biayanya tetap Rp3.000. Nah, ini contohnya tarif bea materai. Kemudian ada perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Lalu pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek. Jadi di sini objeknya berupa bumi, tanah atau bangunan. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN di sini adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Rumusnya PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. Lalu pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Rumusnya adalah dasar pengenaan pajak PPNBM dikali dengan tarif pajak PPNBM. Kemudian ada bea materai. Maksudnya di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga dengan Undang-Undang Bea Materai.
Nah, undang-undang ini berlaku sejak peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1995. Dan masih banyak undang-undang lainnya di sini. Tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan dengan bea materai. Ini penjelasan dari bea materai. Lalu ada indeks harga, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi. Kita bahas dulu indeks harga. Indeks harga, nah untuk menghitung besar laju inflasi, kita harus tahu dulu besarnya indeks harga, yaitu perbandingan perubahan harga dalam tahun tertentu dengan tahun dasar. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga biasanya digunakan untuk mengetahui ukuran perubahan variabel-variabel ekonomi sebagai barometer keadaan perekonomian. Nah, jenis indeks harga ada 3, yaitu angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Lalu dalam perekonomian dikenal beberapa macam indeks harga, yaitu indeks harga konsumen yang mengukur perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Indeks ini dihitung oleh Biro Pusat Statistik. Kemudian indeks harga perdagangan besar, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang jadi di pasar-pasar primer. Lalu ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Dan indeks harga saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Nah, bagaimana langkah-langkah penyusunan indeks harga? Itu dengan cara metode perhitungan. Terdapat dua cara dalam perhitungan indeks harga. Yang pertama, indeks harga atau metode tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Angka indeks yang dimaksud adalah tidak tertimbang meliputi indeks harga, kuantitas, dan nilai. Penghitungan angka indeks dengan metode agregatif sederhana mempunyai kebaikan karena bersifat sederhana sehingga mudah cara menghitungnya. Lalu indeks harga tertimbang di sini yang pertama menggunakan metode agregatif sederhana. Angka indeks Las-Perez adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar. Lalu metode Pasce, angka indeks Pasce adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas. Inilah yang dikatakan dengan metode perhitungan indeks harga. Lalu konsep inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi berarti gejala atau permasalahan kenaikan harga barang dan jasa, barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus. Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jadi inflasi ini meningkatnya harga dari suatu barang-barang yang sifatnya umum. Penyebab timbulnya inflasi, yang pertama itu adanya kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi, di mana terjadi inflasi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Kemudian adanya kenaikan biaya produksi. Lalu meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kemudian adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah sehingga menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian berkurangnya jumlah barang di pasaran. Lalu adanya desakan dari golongan tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar dan kestabilan harga tidak terjamin. Lalu adanya fluktuasi dari sektor luar negeri, investasi, tabungan, penerimaan dan penerimaan negara, penerimaan dan pengeluaran negara.
Nah, di sini inflasi dari luar negeri artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri. Sedangkan di luar negeri terjadi inflasi atau kenaikan harga barang di luar negeri sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga juga. Sedangkan inflasi dari dalam negeri yaitu meningkatnya pengeluaran pemerintah, terjadi defisit anggaran. Kemudian penggolongan inflasi. Di sini kita lihat dari tingkat keparahannya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan menjadi 4, yaitu inflasi ringan dengan tingkat keparahan kurang dari 10% dalam setahun. Kedua, inflasi yang dengan tingkat keparahannya 10% sampai 30%. Lalu yang ketiga, tingkat keparahan dari 30% sampai 100%. Dan yang keempat, yang melebihi dari atau sama dengan 100%. Ini yang sangat berat, tingkat keparahannya yaitu 100%. Dilihat dari laju kecepatannya itu dibagi 3. Itu inflasi lunak, cepat, dan meroket. Kalau inflasi lunak berarti inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% setahun. Kalau cepat berarti kecepatannya 5% atau lebih. Sedangkan meroket yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Cakupan pengaruhnya di sini terbagi menjadi 3, yaitu inflasi tertutup, terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Nah, kalau inflasi tertutup itu terjadi jika kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu saja secara berkelanjutan. Sedangkan kalau terbuka itu terjadi apabila kenaikan harga terjadi secara keseluruhan. Jadi berbeda antara tertutup dan terbuka. Kalau tertutup berarti hanya barang tertentu saja, tapi kalau terbuka itu terjadi kenaikan harga kepada seluruh barang atau secara keseluruhan. Kemudian inflasi yang tak terkendali itu terjadi apabila serangan inflasi sedemikian hebatnya dan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama yang disebabkan nilai uang terus merosot. Nah, ini penyebabnya ada demand pull inflation dan ada cost push inflation. Lalu berdasarkan asal inflasinya ada domestic inflation dan imported inflation. Nah, ini pembahasan tentang inflasi. Nah, bisa dilihat lagi istilahnya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait ekonomi mikro dan ekonomi makro? Nanti bisa dilihat lagi materinya ya. Nah, karena di sini sudah menunjukkan hampir pukul 18.00. Apakah ada pertanyaan terkait materi hari ini? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini dan kita lanjutkan nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.